yang deg-degan loh, Bu. Dari sini saya ngeliatnya, ya ampun. Lihat, kelelawar sudah menanti kita. Meski berbahaya, tetap mereka tempuh demi memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga menjalin tali persaudaraan. Mana, Mak? Iwung atau bambu muda ini termasuk lauk istimewa bagi Mak Hopsa. Kalau tidak lagi musim, Mak bahkan biasanya hanya dengan nasi dan juga garam. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memiliki wilayah yang luas, bahkan menjadi yang terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerataan pembangunan tentu saja masih menjadi kendala, khususnya di daerah-daerah pelosok di mana akses jalan masih sangat terbatas. Jarak dari Desa Cimahpar menuju Kampung Bolenglang di Kabupaten Sukabumi sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar 3 km saja. Namun, jarak antara kedua wilayah ini terpisah aliran Sungai Cikaso yang cukup lebar. Jika hujan, sulit dilalui. Ini udah nggak ada jalan lagi nih, Pak? Nggak ada, cuma satu-satunya ini. Oh, berarti ini harus nyebrang pakai rakit ini? Iya, pakai rakit ini nyebrang. Pilihan transportasi menuju Kampung Bolenglang memang terbatas. Yang terdekat dari Desa Cimahpar harus dengan menyeberangi Sungai Cikaso. Warga Cimahpar secara swadaya lalu berinisiatif membuat rakit kayu untuk menyeberang di tahun 2012 lalu. Adanya rakit jelas mempermudah urusan warga yang harus bolak-balik ke Kampung Bolenglang dan Desa Cimahpar. Ibu, mau nyebrang, Bu? Iya. Bareng saya sama saya ya. Aku juga mau dagang. Ini dagangan? Iya, dagangan. Oh, mau ke sana juga? Iya, Mau iya. dagangnya di sana? Iya. Oh iya. Sehari-hari emang lewatnya sini, Ibu? Iya, lewat sini. Ya tuh, Bu, ayo. Ayo. Pelan-pelan. Ya, hati-hati. Ayo. Awalnya kapasitas rakit cukup besar. Namun lambat laun kondisi rakit kian memprihatinkan. Beberapa bagian kayunya mulai nampak lapuk, tidak bisa lagi membawa beban yang terlalu berat. Nah, di sini di tempat saya berdiri, ini kedalamannya hampir 6 meter. Di sana ada batu-batuan besar, itu merupakan petanda apakah rakit ini aman atau tidak untuk menyeberang. Karena ketika keadaan air meluap atau melebihi dari batu-batu tersebut, tandanya itu berbahaya atau tidak bisa menyeberang. Untuk menyeberang, warga membayar secara sukarela antara Rp2.000 sampai Rp5.000 sekali jalan. Sedangkan motor dikenakan biaya angkut Rp10.000. Jaga prokes gitu ya, Bu? Pak, berarti ini khusus untuk penyeberangan orang atau motor bisa masuk sini juga? Ini sebenarnya posisi rakit sekarang jadi sedang kurang normal. Kalau sedang normal, motor bisa 3 bersama penumpangnya. Gitu. Oh. Bahkan membawa barang. Kan sama ibu juga. Operasional rakit di musim hujan dibatasi. Bahkan jika aliran Sungai Cikaso sedang meluap, rakit untuk sementara tidak digunakan. Beruntung, hari ini cuaca cukup cerah. Dan tidak seberapa lama, kami sudah sampai di seberang, di wilayah Kampung Bolenglang.
Ini ibu nanti setelah ini jualannya gimana? Keliling atau? Iya, keliling jalan kaki ke atas. Ke rumah-rumah Iya, gitu? ke rumah-rumah. Oh. Biasa kreditan gitu. Kreditan. Kreditan. Oh iya. Iya. Dari lokasi penyeberangan, perjalanan menuju Kampung Bolenglang berlanjut dengan menggunakan ojek bertarif Rp80.000. Melewati jalan tanah berbatu yang terjal dan menanjak. Sesekali penumpang harus turun karena motor tidak kuat lagi membawa beban. Sangat melelahkan. Perjalanan seberat ini sudah Ipah lakukan sejak lama demi mencari rejeki dengan berjualan baju ke kampung-kampung. Baju yang Ipah jual dibelinya dari Pasar Surade yang berjarak 20 km dari Desa Cimahpar. Hasilnya lumayan. Bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup Ipah dan keluarganya. Nah, ibu kan dari Cimahpar, Cimahpar, itu iya. jauh tuh, harus nyebrang dulu ke Iya. sini. Kenapa bela-belain jualan ke sini, Bu? Kalau ke sini jarang yang dagang, jadi laku di sini. Di sana juga laku, cuman nggak seberapa. Kalau di sini mah semuanya gitu ya, pada beli dari saya gitu. Alhamdulillah lah, aku mungkin rezekinya ada di sini, mungkin gitu. Mayoritas warga Kampung Bolenglang hidup sebagai petani dan pembuat gula merah. Salah satunya adalah Uci, yang sedari kecil sudah menekuni pembuatan gula kelapa bersama keluarganya. Setiap pagi, Uci pergi ke kebun untuk mengambil nira kelapa. Ia bisa memanjat sampai dengan 60 pohon kelapa setiap harinya. Inah, istri Uci, dengan sigap memanjat pohon kelapa. Dengan cepat, ia sudah berada di atas pohon kelapa setinggi 5 meter. Padahal pohonnya cukup licin karena baru tersiram hujan. Sesekali, Inah memang membantu Uci mengumpulkan nira kelapa. Meski pekerjaan itu umumnya hanya dilakukan oleh para lelaki saja. Wah, Ibu. Akhirnya. Gimana, Bu? Aman? Alhamdulillah. Ibu yang naik, saya yang deg-degan loh, Bu. Dari tadi saya ngeliatnya, ya ampun, tinggi juga. Ibu, nah ini kan kalau saya mau coba naik, kira-kira gimana, Bu? Bisa nggak? Bisa, tapi harus copot sepatu dulu. Oh iya, saya copot sepatu dulu ya, Bu ya. Tidak mau kalah dengan Inah, saya lalu coba memanjat. Ternyata tidak semudah yang saya kira. Baru setengah perjalanan, saya sudah memutuskan untuk menyerah. Wah, ini saya baru beberapa langkah ya. Dari sini aja saya kalau ngeliat ke bawah udah, jantungnya berdebar-debar. Apalagi kesulitannya adalah pijakan kaki kan hanya sedikit, jadi hanya setengah kaki yang napak. Itu kesulitan utamanya. Nira kelapa yang telah dikumpulkan lalu dimasak dalam kuali. Satu kuali ini bisa menampung 10 liter air nira. Dan setelah dimasak selama hampir 7 jam, akan menghasilkan kurang lebih 12 kg gula kelapa. Dalam sehari, Inah hanya akan memasak gula 1 kali saja. Sore harinya, Uci kembali akan memanjat pohon kelapa untuk meletakkan jerigen-jerigen sebagai tempat menampung nira kelapa. Begitu seterusnya, dari hari ke hari.
Nah di sini karena yang dibutuhkan api besar sehingga menghasilkan asap yang lumayan besar juga. Ini saya udah menggunakan masker aja lumayan sesek ya, apalagi kalau nggak pakai masker nih. Lumayan apa namanya, mengganggu ya Bu, penglihatan juga jadi berair matanya. Selagi menunggu gula matang, Inah mengajak saya keluar menemui anak-anaknya. Ada Sariah 13 tahun dan Saifuddin 4 tahun. Keduanya sudah terbiasa ikut bekerja di kebun. Apalagi kegiatan belajar mengajar di sekolah Sariah belum kembali efektif karena pandemi COVID-19. Bu, tadi kan saya lihat Ibu manjat tuh ke pohon kelapa tinggi. Kok bisa sih Bu? Bisa. Nggak takut? Enggak. Sejak kapan Ibu belajarnya? Sejak punya anak satu. Oh, jadi pas setelah nikah sama Bapak Iya. justru. Tempat produksi gula sudah seperti rumah kedua bagi keluarga Inah. Disinilah mereka menggantungkan nasib keluarga selama puluhan tahun. Hasil dari menjual gula kelapa tentu tidak begitu besar, tapi cukup bagi Inah dan keluarganya. Nah, proses pengadukan gula kelapa ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pendinginan. Kalau sudah cukup dingin atau sudah cukup mengental seperti ini, artinya sudah siap dicetak. Proses membuat gula kelapa sebenarnya mudah, hanya saja membutuhkan waktu yang lama. Saat mengaduk gula yang mulai mengental, juga membutuhkan tenaga ekstra yang cukup melelahkan. Gula kelapa yang sudah dicetak lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Gula nantinya akan dijual pada tengkulak yang ada di kampung dengan sistem borsom. Sistem borsom adalah sebutan untuk peminjaman modal dari tengkulak yang dibayar dengan hasil pembuatan gula kelapa. Harga per kilo gula kelapa bervariasi tergantung kualitasnya, mulai dari Rp7.000 hingga Rp10.000. Wah, ini gulanya satu plastik ini kan isinya 9, kurang lebih 10 kilo. Dihargai sekitar 100 ribuan. Untuk mendapatkan 2 kantong plastik dibutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Baru setelah itu dikumpulkan, kemudian baru dijual. Gimana Bu, lumayan ya Bu ya untuk kebutuhan sehari-hari? Lumayan. Hari ini saya bersama Inah dan keluarganya akan pergi ke desa Cimahpar untuk menjenguk orang tua Inah. Rute yang dipilih agak berbeda, tidak lagi menyeberangi Rakit karena Sungai Cikaso airnya begitu deras selepas hujan. Kami memilih untuk melewati jalan alternatif, yaitu lewat Jembatan Kaleang. Kondisi jalanan di sini ternyata jauh lebih parah. Kami terpaksa harus menuruni tebing batu yang licin dan terjal. Ipah yang kembali pulang setelah berjualan tidak punya pilihan. Ialah yang kerap kali bolak-balik Bolenglang Cimahpar, sepertinya sudah terbiasa. Dan akses jalan yang buruk ini harus kami jalani bersama. Lewat terapanya. Ini Yang kiri aja yang pegang saya. kondisi jalan yang berbatuan dan lumayan cukup terjal mengharuskan kita untuk berjalan miring dan mengandalkan bebatuan-bebatuan ini. Resikonya lumayan besar karena di bawah sana sudah ada sungai dan kalau sampai licin terjatuh. Jalan laras. Tidak ada satupun pegangan atau batas yang bisa kami andalkan saat menuruni tebing.
jalan alternatif yang menjadi satu-satunya akses saat Sungai Cikaso meluap ini sungguh berbahaya. Padahal jalan inilah yang kerap kali dipakai warga agar bisa berhubungan dengan dunia luar. Ibu, kayak saya mau rosot, Bu. Tunggu. Nangkurap, aku bilang nangkurap, lebih enak nangkurap, Bu. Jadi Oke. kita mundur, gini mundur tuh. Mundur kan? Oke. Lihat ke bawah. Siap. Ya. Nah, gitu mah nggak ngeri. Coba mundur, lihat ke bawah. Ya, gitu. Lihat, kelelawar sudah menanti kita. Gantian ya. Jembatan Kaleang berbahan bambu dan berbentuk zigzag. Dibangun di atas Sungai Cikaso sudah sejak lama. Bahkan kabarnya jembatan ini sudah berdiri sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Jembatan Kaleang tidak terlalu besar. Kami harus menyeberanginya satu persatu. Dulu, warga juga menggunakan jembatan Kaleang untuk memasarkan hasil bumi. Namun, karena banyak warga yang terjatuh ke sungai saat membawa hasil bumi, akhirnya jembatan ini hanya digunakan untuk menyeberang saja, tidak untuk membawa barang-barang berat demi alasan keamanan. Bagaimanapun, jembatan Kaleang adalah satu-satunya akses jalan yang bisa diandalkan untuk masuk atau keluar Kampung Bolenglang. Meski terpisahkan Sungai Cikaso, ikatan kehidupan warga Kampung Bolenglang dan juga Desa Cimahpar tidak bisa dipisahkan. Jalan-jalan alternatif seperti ini, meski berbahaya, tetap mereka tempuh demi memenuhi kebutuhan keluarga dan juga tali persaudaraan. Usai menaklukkan jalur berbahaya jembatan Kaleang, akhirnya kami sampai juga di Desa Cimahpar. Kampung Bolenglang hanyalah kampung kecil. Penduduknya ada sekitar 47 kepala keluarga dengan 200-an jiwa. Selain membuat gula kelapa, sebagai petani, mereka juga menggarap sawah dan ladang sebagai sumber pangan dan sumber penghasilan. Setiap 1 tahun sekali, warga memanen sawahnya. Saat musim panen tiba, warga Kampung Bolenglang saling membantu bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Lahan pertanian Kampung Bolenglang posisinya ada di perbukitan. Padi ditanam dengan sistem tada hujan. Sistem ini mengandalkan pengairan untuk sawah, sepenuhnya dari air hujan. Alhasil, hanya bisa 1 kali panen saja dalam 1 tahun. Ibu, ini kenapa sih nanamnya nggak di sawah padinya? Kan kalau biasa neng di atama sarasa mah kedah di nanti di ladangnya itu. di ladang di bukit Kedah kayak di gini. rumahnya ieu mah sarasa mah lamun super mah nya di sawah. Oh, jenisnya beda. Beras apa padi yang di sawah sama yang di sini berbeda. Beda. Apa nan ai sarasa mah beureum, Hmm. di lebat nana teh ari super mah bodas. Oh, kalau yang di sini ini berasnya beras merah, Ibu. Iya, Kalau yang di sawah beras putih. putih. Oh. Jenis padi yang ditanam di sawah tada hujan tidak memerlukan perawatan khusus. Perawatannya mudah, tidak perlu disemprot anti hama atau diberi pupuk khusus. Uniknya, tidak ada juga hama yang mengganggu. Hasil panennya pun jelas lebih sehat,
aman dari zat-zat kimia. Selesai panen, padi dibawa pulang ke rumah dan langsung dijemur di halaman. Jika sudah kering, barulah bisa diolah menjadi beras. Jenis beras yang ada di Kampung Bolenglang cukup beragam, mulai dari beras putih, merah, hingga hitam. Para petani biasanya akan membagi beras yang mereka hasilkan, sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual pada tengkulak. Beras hitam menjadi beras yang paling mahal. Per kuintalnya mencapai Rp900.000. Sementara beras putih hanya Rp400.000 per kuintal dan beras merah Rp300.000 per kuintalnya. Selepas panen, saya menemani Mak Hopsah mencari iwung atau bambu muda untuk dimasak. Rumpun bambu banyak tumbuh di seberang sungai. Mau tidak mau, kami pun harus menyeberangi sungai. Usia Mak Hopsah sudah menginjak 80 tahun. Kekuatan fisiknya sudah terbatas. Untuk menyambung hidup, ia bekerja sebagai buruh tani. Mak Hopsah hidup sendiri setelah suaminya wafat, sementara 3 anaknya telah berkeluarga dan hidup masing-masing. Dikupas dulu, lalu dipotong. Nah, jadi bagian iwung atau bambu yang diambil ini bagian ruas atas, bagian sini. Nih, karena teksturnya itu lebih empuk atau lebih lunak dibandingkan ruas bagian bawah. Biasanya sebelum dikonsumsi, ini direbus dulu supaya lebih empuk. Terus nanti dicocol sambal, enak ya Mak ya? Enak. Musim panen iwung atau bambu muda biasanya berbarengan dengan masa panen padi. Mak Hopsah tentu saja sangat menanti-nantikannya. Terus ini. Ia tidak perlu lagi pusing memikirkan lauk makan karena ketersediaan iwung yang melimpah. Oh, di miring. Nah, ini lumayan ya Bu. Nah, akhirnya setelah percobaan kesekian kalinya, dari yang begini kopong, akhirnya bisa menyamai potongan Ibu. Gimana Bu, saya berhasil Bu? Berhasil ya Bu? Ya. Tidak butuh waktu lama, saya dan Mak Hopsah sudah mendapatkan iwung cukup banyak. Bisa untuk persediaan selama beberapa hari ke depan. Kami pun memutuskan untuk pulang. Di rumah sederhana yang tidak terlalu besar, Mak Hopsah menjalani masa tuanya. Sejak kecil hingga usia senja, pahit getirnya kehidupan Mak Hopsah jalani dengan penuh kesabaran. Mak Hopsah sebenarnya merasa kesepian. Tidak ada lagi yang bisa dijadikan teman untuk berbagi cerita. Kedatangan anak dan cucunya adalah satu-satunya hiburan yang membuat Mak Hopsah bisa terus bertahan. Tadi kan Mak panen padi, itu ladangnya bukan punya Mak. Ya. Bukan. Itu dibayar upahnya Mak gimana? 2, 3. 3.
3 beras hasil yang didapatkan padinya atau udah jadi beras? Padi. 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 Biasanya beras. Padi. Meski dengan lauk seadanya, Mak Hopsah terlihat menikmati makanannya. Ya, hidup dalam balutan kemiskinan membuat Mak Hopsah tidak punya banyak pilihan. Bisa makan dengan lauk sayur iwung dan sambal terasi saja sudah sangat istimewa. Mak Hopsah sudah sangat bersyukur. Betapa saya mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari Mak Hopsah. Kemiskinan ternyata tidak membuat orang lupa pada rasa syukur. Iwung atau bambu muda ini termasuk lauk istimewa bagi Mak Hopsah. Karena ini merupakan salah satu sayuran yang musiman. Kalau tidak lagi musim, Mak bahkan biasanya hanya dengan nasi dan juga garam. Gimana Mak? Enak ya Mak? Ini jembatan ini bisa dipakai siapa nih Bu? Ini buat yang... Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, warga Kampung Bolenglang bisa mendatangi satu puskesmas pembantu. Tapi tidak setiap hari, karena bidan dan perawat dari desa hanya datang sebulan sekali saja. Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan posyandu memang dilakukan secara berkala. Warga Kampung Bolenglang didominasi oleh para lansia dengan usia antara 45 sampai 50 tahun. Sedangkan keluhan kesehatannya hampir sama, yaitu linu atau nyeri badan dan penyakit lambung. Faktor usia dan kurangnya pasokan gizi rata-rata menjadi penyebab sakit yang diderita warga. Kalau misalkan ada kasus gawat darurat, itu seperti apa Bu? Kalau di sini mah, kalau misalkan ada kasus gawat darurat, kalau misalkan yang lahiran ya, jadi di sini mah alhamdulillah masyarakatnya nggak sulit. Jadi kalau misalkan kita suruh bawa ke rumah sakit cepet di sini mah gitu. Jadi langsung hubungi Pak Lurah, langsung itu mobil jemput sama Pak Lurah. Ada BPJS nggak ada Bu? Dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan ini, warga pemegang kartu BPJS Kesehatan tidak dikenakan biaya sepeser pun. Namun, jika tidak memilikinya, warga diminta membayar biaya obat jika dibutuhkan. Salah satu problem yang masih dirasakan warga adalah terbatasnya fasilitas sanitasi di lingkungan kampung. Mereka kebanyakan masih mengandalkan sungai untuk kegiatan mandi, cuci, dan kakusnya. Mengingat di sini kan MCK masih sulit ya Dok ya. Banyak warga yang masih mengandalkan air sungai untuk mandi, cuci, dan kakus. Itu pengaruh nggak dengan kesehatan mereka di sini? Pengaruh. Nah, justru itu untuk tahun ini ada program namanya ODF untuk jadi bebas defekasi di luar. Jadi ada program pembangunan MCK. Problem yang dialami warga Kampung Bolenglang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya. Akses jalan yang terbatas menjadi kendala yang utama, menghambat mereka untuk berkembang. Semoga saja jalan dan jembatan yang layak segera dibangun di Bolenglang agar hak mereka untuk mendapatkan pemerataan pembangunan bisa diwujudkan oleh pemerintah pusat dan daerah.